Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Resma Bintani Gustaliza SHMH, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Video ini merupakan video penjelasan dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat juga dengan PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran, yang dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta adalah mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan kode mata kuliah 2111924231. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan bobot 2 SKS yang berada pada semester 4. Mahasiswa baru bisa mengambil mata kuliah ini jika sebelumnya telah lulus dan mengambil mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berada pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pengajaran dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dilakukan dengan menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang mempelajari dan membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas dan dapat juga dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang hukum positif Indonesia yang paling sedikit mencakup hukum pemerintahan daerah, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, baik secara material ataupun substansional maupun formal atau prosedural. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa secara logis dan kritis, sistematis dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menerapkan ilmu hukum dan atau teknologi sesuai dengan keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menginterpretasikan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dan yang keempat, mahasiswa mampu untuk mendiskusikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Yang ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, penataan daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan. Yang keenam, penyelenggara pemerintahan daerah. Yang ketujuh, keuangan daerah. Yang kedelapan, peraturan daerah. Yang kesembilan, pemilihan kepala daerah, dan terakhir, pemerintahan desa atau nagari di Sumatera Barat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah contextual learning dan discovery learning yang dilakukan dengan cara 1. Melalui metode ceramah, yang kedua, diskusi, ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penugasan. Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop atau komputer,
Yang kedua, PowerPoint yang akan digunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan. Yang ketiga, Infocus. Yang keempat, buku catatan. Yang kelima, buku referensi. Referensi yang digunakan untuk menunjang perkuliahan diantaranya buku Eni Nurbaningsih tahun 2020 yang berjudul Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, buku Lukman Santoso yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah, buku Nikmatul Huda tahun 2015 dengan judul Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Buku yang berikutnya adalah Sabtono Jenar yang diterbitkan tahun 2024 yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah. Kemudian ada buku Yusnani Hasim Zum dan kawan-kawan yang diterbitkan tahun 2017 tentang Hukum Pemerintahan Daerah, dan juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Interaksi pembelajaran di kelas dilakukan dengan dua arah. Kuliah akan diawali terlebih dahulu dengan membuat kondisi kelas senyaman mungkin bagi mahasiswa. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya terlebih dahulu akan mengingatkan kembali mahasiswa terkait dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan pada minggu sebelumnya. Dan saat saya menyampaikan materi pembelajaran, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan kemudian atas pertanyaan itu saya akan memberikan jawabannya. Begitu juga sebaliknya, saya memberikan kesempatan mahasiswa juga untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dengan teman kelompoknya terkait dengan penugasan yang saya berikan. Untuk mengukur evaluasi pembelajaran, maka asesmen atau penilaian pun saya lakukan. Nah, untuk penilaian, saya menetapkan bobot 100% dari seluruh proses pengajaran. Yang pertama, untuk presensi, saya akan mengambil nilai 10%. Untuk tugas pribadi, saya mengambil nilai 10%, dan tugas berkelompok nilainya juga 10%. UTS dan juga UAS, nilainya akan saya patok dengan angka yang sama, yaitu sama-sama 35%. Demikian video ini saya buat. Terima kasih dan selamat menyaksikan video pembelajaran setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita bertemu kembali pada hari ini untuk melanjutkan materi perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Tapi sebelum saya memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita harus ngecek kiri dan kanan, ada nggak sampah atau sesuatu yang membuat nggak nyaman. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Jika ada, tolong diambil, karena kita harus membuat ruangan ini senyaman mungkin sebelum perkuliahan itu dimulai. Ada? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum perkuliahan juga akan dilaksanakan, terlebih dahulu seluruh peralatan yang akan digunakan untuk perkuliahan itu ditaruh dulu di atas meja. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan peraturan daerah yang Anda juga bisa baca di depan. Sebelumnya minggu lalu itu saya sudah minta Anda juga untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang Perda, maka saya minta Anda dulu untuk belajar di rumah terlebih dahulu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang DPRD. Nah, DPRD itu apa? DPRD itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah, yang tugasnya itu ada 3. Dan DPRD ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, masih ingat nggak fungsi dari DPRD? Ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama? Fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Saya catat dulu ya. Nah, kira-kira hubungannya apa dengan mata kuliah kita hari ini? Materi ajarnya yang pertama, fungsi pembentukan Perda. Kemudian, fungsi apa lagi? Fungsi anggaran dan pengawasan. Nah,
Hari ini materinya terkait dengan peraturan daerah, di mana salah satu fungsi DPRD itu adalah tentang pembentukan peraturan daerah. Nah, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu kita akan lihat apa sih yang menjadi tujuan dari pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan nantinya terkait dengan pengertian peraturan daerah. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa nanti juga diharapkan mampu menjelaskan kembali kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari peraturan daerah, dan yang keempat, mampu menjelaskan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan materi muatan peraturan daerah dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir, dengan mempelajari terkait dengan peraturan daerah, diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pembatalan peraturan daerah. Bisa nggak perda itu dibatalkan? Oke, nanti itu sudah ada referensi yang bisa teman-teman jadikan acuan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, buku dari Profesor Eni Nurbaningsih, ya, terbit tahun 2020 lalu, judulnya Problematika Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian ada buku Sabtono Jenar dan kawan-kawan, yang ini juga merupakan buku yang juga saya tulis. Jadi nomor 2 ini adalah bukunya, sifatnya itu book chapter, di mana saya juga menulis salah satu bab dalam buku tersebut, judulnya tentang hukum pemerintahan daerah. Kemudian ada buku dari Yusnani Hasim Zum, itu 2017 yang lalu terbitnya, judulnya Hukum Pemerintahan Daerah. Nah, di samping buku wajib atau buku referensi, dalam materi kuliah hari ini juga ada beberapa referensi yang kita ambil dari peraturan perundang-undangan, lebih tepatnya itu adalah undang-undang. Peraturan daerah itu apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di depan, perda itu merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jadi siapa yang bikin perda? DPRD dan kepala daerah. Kalau yang bikin perda provinsi itu siapa? DPRD provinsi dan gubernur atau kepala daerah provinsi. Kemudian kalau yang bikin perda kabupaten, DPRD kabupaten dengan bupati atau yang kita sebut juga dengan kepala daerah kabupaten. Kalau perda kota berarti yang membuatnya adalah wali kota dengan DPRD kota. Oke, berikutnya perda itu dapat memuat materi seperti yang ada di depan. Jadi jika nanti Anda menjadi anggota DPRD atau nanti Anda punya punya takdir gitu menjadi kepala daerah, maka Anda bisa menyusun perda dengan materi muatan yang ada di depan. Yang pertama, perda itu harus memuat materi terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian yang kedua, perda mengandung materi muatan yaitu penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 materi yang harus ada di dalam perda tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Salma Firosita dengan NPM 23132 terkait materi yang Ibu jelaskan tadi, Bu. Apakah perda dapat memuat sanksi pidana atau ancaman pidana, dan jika iya, bagaimana batasannya, Bu? Terima kasih. Terima kasih Salma atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi terkait dengan materi muatan yang ada di depan, perda itu boleh nggak memuat ancaman pidana atau sanksi pidana? Jawabannya adalah boleh. Nah, itu dapat kita temukan jawabannya di dalam Undang-Undang 12 2011. Nah, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan bahwa perda dapat mengandung atau dapat memuat ancaman pidana. Hanya saja ancaman pidananya itu sifatnya limitatif. Apa maksud limitatif di sini? Terbatas. Perda tidak boleh memuat ancaman pidana seperti yang diatur dalam undang-undang.
Tidak boleh memuat ancaman hukuman mati, tidak boleh memuat ancaman hukuman penjara seumur hidup, itu tidak boleh. Jadi batasannya itu ada pada perda itu boleh hanya ancaman pidana seperti kurungan dan juga denda. Kurungan itu maksimalnya 6 bulan, sementara untuk denda maksimalnya 50 juta. Jadi di luar ini, perda tidak boleh memuat ancaman pidana di atas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 12 2011. Paham? Oke, paham. Kemudian selanjutnya, perda itu dilarang bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang kedua, perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan. Oke, sebelum saya masuk ke sini, masih ingat tentang hierarki peraturan perundang-undangannya? Oke, masih. Kalau begitu, siapa nih yang mau membuat ke depan tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebelum saya lanjut untuk menjelaskan tentang kedudukan perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Oke, silakan. Oke. Nah, jika dilihat seperti ini, kalau saya bertanya, bagaimana kedudukan perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Jawabannya apa? Perda masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi dia menempati posisi keberapa? Posisi ke-6 untuk perda provinsi dan posisi ke-7 untuk perda kabupaten atau kota. Oke? Silakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Aca. Perkenalkan, nama saya Nadila Tasya, NPM 23206. Saya ingin bertanya, apakah rancangan peraturan daerah harus dibuat naskah akademiknya seperti rancangan undang-undang, Bu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ketika rancangan perda itu akan dibuat, apakah rancangan perda itu juga harus disertakan dengan naskah akademik? Seperti saat DPR dan pemerintah itu membuat rancangan undang-undang. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui rancangan atau naskah akademik itu apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa membaca, naskah akademik itu adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terkait suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Artinya apa? Rancangan perda ketika akan dibuat itu harus disertai dengan naskah akademiknya. Nah, isi naskah akademik itu apa sih? Naskah akademik itu harus mengandung 3 hal yang ada di depan. Yang pertama, unsur filosofis, kemudian unsur sosiologis, dan yuridis. Jadi yang menjadi persoalan kenapa rancangan perda itu harus dibuat, naskah akademiknya harus mengkaji 3 hal yang ada di depan ini. Landasan filosofis kan perda itu apa, kemudian alasan sosiologisnya apa, dan yang terakhir pertimbangan yuridisnya kenapa rancangan perda itu harus dibuat, itu harus disertakan di sini. Terkait dengan naskah akademik, Undang-Undang 13 tahun 2022 itu menyebutkan bahwa naskah akademik itu harus disusun dengan menggunakan metode. Apa metodenya itu? Yang pertama, naskah akademik itu harus disusun dengan menggunakan metode RIA. RIA itu adalah singkatan dari Regulatory Impact Analysis. Nah, metode yang kedua yang harus dibuat juga untuk naskah akademik itu menggunakan ROCIPI. Nah, ROCIPI ini merupakan singkatan dari Rules,
opportunity, masih ingat C-nya? Capacity, communication, interest atau kepentingan peraturan itu dibuat untuk siapa. P-nya, prosesnya seperti apa, melibatkan masyarakat atau tidak, dan yang terakhir, ideologi. Oke, kita boleh tulis saja di sini. Jadi ROCP itu singkatan dari rules, kemudian O-nya itu opportunity, setelah itu ada capacity, kemudian ada communication, selain itu ada interest, proses, dan terakhir ideologi. Teman-teman bisa lihat di depan fungsi perda. Jadi perda itu dibuat pasti dia punya fungsi. Yang pertama fungsi stabilitas, kemudian fungsi perubahan, fungsi kemudahan, dan juga fungsi kepastian hukum. Nah, fungsi perda ini dikemukakan oleh Profesor Bagirmanan. Nah, setelah mempelajari dan sudah tahu terkait dengan peraturan daerah, saya ingin bertanya ke Anda, selain perda, apa saja produk hukum daerah yang Anda tahu? Baik, perkenalkan nama saya Fajri. Izin menjawab, untuk hasil dari produk hukum daerah itu sendiri memiliki dua sifat, Bu. Yang pertama yaitu peraturan, seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD. Terus yang kedua keputusan, seperti keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota, dan keputusan DPRD. Sekian, Bu, terima kasih. Terima kasih, Fajri. Jadi, rekan-rekan semua, selain perda, di daerah itu ada produk hukum yang lain, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Fajri. Yang pertama, ada peraturan kepala daerah. Seperti peraturan maksudnya peraturan gubernur sebagai kepala daerah provinsi, peraturan peraturan kepala daerah kabupaten, atau yang bisa kita sebut juga dengan peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Nah, kemudian di samping itu, produk hukum daerah lainnya bisa seperti keputusan kepala daerah, seperti keputusan gubernur, keputusan bupati, ataupun keputusan wali kota. Jadi, yang harus Anda ingat, di daerah itu, pemerintahan daerahnya tidak hanya bisa membuat perda, tapi ada regulasi lain yang bisa dibuatnya, seperti yang sudah disampaikan ini. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan pembatalan peraturan daerah. Jadi, jika ada yang bertanya, perda itu dapat dibatalkan nggak? Jawabannya dapat. Perda dapat dibatalkan jika salah satu alasannya itu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti bertentangan dengan peraturan presiden, bertentangan dengan PP, bahkan mungkin bertentangan dengan undang-undang. Karena seperti yang tadi sudah teman-teman buat juga, perda itu kan kedudukannya ada di bawah peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, jika perda itu dapat dibatalkan, lalu siapa yang dapat membatalkan perda? Nah, kalau kita lihat regulasi dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, pembatalan perda itu dapat dilakukan oleh dua lembaga. Untuk perda provinsi, pembatalan perda itu dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara untuk pembatalan perda kabupaten kota itu dapat dilakukan oleh gubernur. Nah, ingat ya regulasi yang ini, karena ada ketentuan berikutnya seperti ini. Nah, menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembatalan perda ternyata dapat juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, sementara yang tadi di pasal 251 dan 251 ayat 2 Undang-Undang 23 2014 memberikan kewenangan kepada Mendagri dan juga gubernur untuk membatalkan perda. Berarti ada ketidakkonsistenan ya. Berarti ada inkonsistensi terkait dengan lembaga yang bisa membatalkan perda ini. Nah, jika ini terjadi, menurut Anda, ada Undang-Undang 23 2014 yang mengatur tentang pembatalan perda, dan ada Undang-Undang 12 2011 yang mengatur tentang pembatalan perda. Nah, lembaga apa sih yang menurut teman-teman bisa melakukan itu sebenarnya? Oke, silakan Fajri. Kalau menurut saya, wewenang untuk
pembatalan perda itu hanya dapat dilakukan oleh MA karena MA diberi wewenang dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perda itu dapat dibatalkan oleh Mendagri. Sedangkan Mendagri diberi wewenang dari undang-undang saja, Bu. Dan kita kaitkan kepada hierarki perundang-undangan, MA lah yang lebih berwenang untuk pembatalan perda, Bu. Sekian, Bu, terima kasih. Jika dilihat dari kewenangan yang memberikan lembaga itu pembatalan perda, tentu yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan kewenangan pembatalan perda yang diberikan oleh undang-undang. Nah, Mahkamah Agung itu diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan perda. Dasar hukumnya itu selain Undang-Undang 23 Nomor 12 2011, regulasi tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, teman-teman ingat pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga besar, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi MA itu kewenangan pembatalan perdanya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sementara Mendagri dan Gubernur kewenangan pembatalan perdanya hanya diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau kita kaitkan dengan hierarki seperti yang tadi Fajri katakan, tentu kita harus merujuk kepada regulasi yang paling tinggi yang memberikan kewenangan terhadap lembaga itu dalam pembatalan perda. Kita lanjutkan, kita sudah sampai di sesi akhir perkuliahan. Untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman lebih lanjut terkait dengan peraturan daerah, silahkan dibuat dalam buku latihannya 8 pertanyaan yang ada di depan ini. Kita sudah sampai di akhir. Untuk materi pada perkuliahan berikutnya tentang pemilihan kepala daerah. Jadi silahkan Anda pelajari terlebih dahulu materi terkait dengan pemilihan kepala daerah yang ada di dalam buku referensi yang sudah biasa kita gunakan dalam kelas ini. Untuk absensi seperti biasa, nanti portal kuliahnya saya buka, Anda tinggal masuk ke dalam akun masing-masing untuk ambil absen secara manual, secara pribadi masing-masing. Oke, jadi tanggung jawab absen ada di Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran saya buat. Sekian dan terima kasih sudah menonton.